Oke. Jadi kita review saja. Suaranya jelas ya? Kita review saja untuk paket C Taiwan ini. Di kelas 1 kita review ya. Ini di papan sudah terlihat. Jelas ya. Oke, yang pertama, bab pertama kalau di modul itu kita menjudulnya adalah sosiologi sebagai ilmu dalam hubungan masyarakat. Ilmu dalam hubungan masyarakat. Jadi kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu seperti apa? Ya, ini yang harus sama-sama kita ketahui. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam ilmu pengetahuan, unsur-unsur yang harus ada dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau sosiologi dikatakan sebagai sebuah ilmu, artinya sosiologi itu harus memiliki unsur-unsur tersebut. Ya, unsur-unsur tersebut itu apa saja? Yaitu pertama adanya objek dan tujuan. Ya, yang kedua dia itu bersifat sistematis. Ya. Yang ketiga berupa adanya metode ilmiah. Yang keempat itu bersifat universal. Dan yang kelima adanya kebenarannya itu dapat diuji. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ingin mengungkapkan sesuatu misalnya. Itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Dan sifatnya sistematis. Sistematis itu seperti apa? Seperti ya teratur gitu loh. Ada urutan-urutannya. Yang namanya sistematis itu kan kalau kita kerja yang sistematis. Kerjanya teratur. Jadi ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian jadi terorganisir istilahnya. Sistematis itu ya dekat identik dengan terorganisir. Kenapa? Karena ada bagian-bagian tertentu yang diberikan tugas-tugas tertentu dan tanggung jawab yang tertentu. Itu yang sistematis. Jadi masuk ke nalar gitu, ada logika, jadi bisa diterima oleh akal pikiran. Dan selain itu juga ilmu pengetahuan itu ada 3 bagian yang sering kita bahas. Itu yang disebut dengan apa, bagaimana, dan untuk apa. Nah, ini yang bisa kita sebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, inilah yang di ilmu pengetahuan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Seperti itu. Itu sifat ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita memasukkan sosiologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, maka sosiologi itu tentu memiliki objek dan tujuan. Objek dan tujuan sosiologi itu apa? Itu kan kalau diidentikan sosiologi itu ada ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah sistematis. Ya. Sistematis. Seperti itu. Jadi teratur, terukur sistematis itu. Oke, kita lanjutkan. Sifat ilmu pengetahuan. Nah, tadi juga saya sudah sebutkan, dia bersifat rasional, yaitu berdasarkan atas kegiatan berpikir logis dengan menggunakan nalar atau logika. Yang berikutnya adalah objektif. Kebenaran dihasilkan ilmu merupakan kebenaran pengetahuan yang jujur. Objektif itu jujur apa adanya, sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang ketiga itu adalah akumulatif. Ilmu dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah dan diperbaiki sehingga semakin sempurna. Ilmu pengetahuan bersifat relatif dan temporal, bersifat dinamis dan terbuka. Empiris, kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian panca indera. Dan yang berikutnya ada andal dan dirancang. Ilmu pengetahuan dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan dengan hasil yang dapat diandalkan. Andal dan dapat dirancang ini maksudnya ya ilmu pengetahuan itu ibarat eksperimen, siapapun yang melakukannya hasilnya akan sama. Ya.
siapapun yang melakukannya, hasilnya pun akan sama. Gitu. Ya, jadi itu yang harus dipahami bagaimana mengenai pengetahuan ini. Ya, gitu. Oke, sampai sini ini adalah sebenarnya materi dari bab 1. Jadi materi kelas kita pada malam ini intinya adalah mengingatkan kembali, mereview kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya untuk mempersiapkan ujian. Karena kalau mengikuti ujian nasional itu nanti soal-soal ini akan keluar. Jadi akan ditanyakan di soal ketika teman-teman mengikuti ujian nasional ya. Yang berikutnya, kajian ilmu pengetahuan itu ada menjunjung tinggi objektivitas atau universalisme. Yang kedua adalah terbuka terhadap ide dan gagasan baru atau skeptisisme terorganisir. Yang ketiga, tanpa kepentingan pribadi, yaitu membagi penemuannya kepada publik atau komunal itu kan kelompok komunis, kumpulan kelompok. Nah, itu ya. Wah. Oke, ini ada yang baru masuk ya. Oke, ada yang meminta diundur. Oke, sebenarnya saya hanya baru sini bahas bab 1 ya, Bu Sri ya. Ini baru bahas bab 1 tentang sosiologi sebagai ilmu hubungan masyarakat. Ini sudah belum? Silakan dipoto dulu. Ya, buat murid barunya Mbak Dwi ya. Mbak atau Mas nih, saya belum tahu nih. Nanti saya lihat dulu ya. Oke, sudah ya. Oke, sifat ilmu pengetahuan seperti ini. Oke, sudah. Oke, kaidah ilmu pengetahuan, ya kan? Nah, inilah kaidah ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya ada ilmu pengetahuan berdasarkan objek. Ada ilmu pengetahuan alam atau natural science, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya atau humanistik tadi. Jadi kalau kita bagi ini pengetahuan berdasarkan objeknya ya, kayak IPA itu kayak fisika, kimia, matematika, itu kan maksudnya ke science, natural science, jadi alami. Kemudian ada ilmu pengetahuan sosial, itu termasuk antropologi, sosiologi, itu bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Dan kemudian ada ilmu pengetahuan budaya, ini humanistic study, ini antara humanistic study dengan social science itu identik, artinya dekat sekali hubungannya, ya, dekat sekali hubungannya atau pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan budaya, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan pengajiannya ada ilmu murni atau dikenal dengan pure science, dan ada ilmu terapan atau bahasa Inggrisnya disebut dengan applied science. Nah, dalam sosiologi itu ada istilah sosiologi terapan. Sosiologi terapan merupakan upaya pemanfaatan ilmu sosiologi dalam mencari solusi atas masalah yang nyata terjadi di masyarakat. Nah, tujuan sosiologi terapan yaitu memahami kenyataan sosial, mencari solusi atas masalah sosial, dan meningkatkan kehidupan sosial. Oke? Apply sosiologi, kalau kita review kemarin dengan materi yang sudah kita pelajari ya,
dengan materi permasalahan sosial, ya kan, atau penyimpangan sosial. Dan ini sebenarnya rame, karena kayak kemarin kalau teman-teman perhatikan, tanggal 26 Juni Amerika Serikat mengesahkan aturan undang-undang yang mengakui tentang LGBT, ya kan? Padahal itu adalah penyimpangan seksual. Kalau menurut agama, aturan norma agama itu nggak bisa diterima. Tapi oleh pemerintah Amerika Serikat itu disahkan menjadi undang-undang. Nah, itu kan kalau kita lihat di sini, kemudian maka review rendahlah di seluruh dunia termasuk di media sosial antara pro dan kontra dengan LGBT ini. Ya, kalau mau ditelisik ini bisa diteliti dengan apa yang disebut dengan sosiologi terapan atau apply sosiologi. Jadi LGBT itu sebenarnya masalah sosial atau bukan sih? Terus kenapa kok di Amerika bisa disahkan, di Indonesia enggak misalnya? Terus sebenarnya LGBT itu jadi masalah sosial atau enggak? Tapi kalau kita lihat di secara aturan agama itu masuk ke dalam penyimpangan seksual. Ya. Kalau dalam aturan agama penyimpangan seksual. Jadi kalau dalam sosiologi itu termasuk di dalamnya aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah, ya kan? Nah, kalau itu pasti akan dekat dengan norma-norma dan kaidah-kaidah agama, aturan agama. Jadi identik bahwa dalam sosiologi pun agama juga, ya agama adalah bagian dari sosiologi, bagian dari yang harus dipelajari. Seperti itu. Jadi bagaimana untuk memecahkan permasalahan sosial itu? Ya itu tadi dipelajari oleh ilmu sosiologi terapan atau yang dikenal dengan apply sosiologi. Di sini kan sudah ditulis tuh. Tujuan sosiologi terapan adalah memahami kenyataan sosial, mencari solusi atas masalah sosial dan meningkatkan kehidupan sosial. Memahami kenyataan sosial, mencari solusi atas masalah sosial dan meningkatkan kehidupan sosial. Nah, memahami kenyataan sosial bahwa di masyarakat itu ada komunitas atau kelompok-kelompok LGBT. Ada homo, ada gay, ada lesbi, ya kan? Ada transgender, ya kan? Nah, itu ada memahami kenyataan sosial. Itu kenyataan sosial di masyarakat ada orang-orang seperti itu. Terus mencari solusi atas masalah sosial. Nah, LGBT itu ibaratnya adalah sebuah masalah sosial. Kenapa misalnya gay kumpul-kumpul, akhirnya bikin kelompok gay. Nah, kelompok gay ini akhirnya ya kalau dibaca berita-berita itu bahkan sampai akhirnya tukar pasangan lah, sesama gay gitu kan. Terus ya dulu juga mungkin kalau teman-teman pernah baca berita ada yang terkenal namanya Rian, Mas Rian dari Jombang. Ya, Mas Rian dari Jombang itu gara-gara cinta sesama jenis sampai akhirnya membunuh kan, saling bunuh. Nah, itu kan itu kan menjadi masalah sosial gitu, masalah kriminal jadinya. Pembunuhan gara-gara apa? Cinta sesama jenis terus cemburu katanya, terus membunuh. Nah, itu artinya bisa diteliti atau dipecahkan oleh ilmu sosiologi terapan atau apply sosiologi. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi materi kita malam ini sekali lagi kita hanya mereview apa yang sudah kita pelajari semester yang lalu dalam rangka mengingatkan kembali untuk ujian nasional. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, pengertian sosiologi. Ini setiap kali ujian nasional selalu ada soal akan terkait dengan pengertian ini. Ya,
ada macam-macam pengertiannya ya. Kalau dibaca di buku itu ada menurut si A, menurut si B, menurut si C. Nah, itu teman-teman coba harus diingat-ingat. Ini pendapat siapa yang menyatakan bahwa sosiologi itu ada seperti ini, ya kan? Nah, ini Sujono Sukanto tahun 1987 menyatakan sosios dan logos. Sosios artinya teman atau kawan, atau diartikan sebagai pergaulan hidup manusia atau masyarakat, dan logos artinya berbicara, mengajar atau ilmu. Nah, dengan secara sederhana sosiologi berarti ilmu tentang hubungan antar teman, atau secara umum sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok. Pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan lahir abad 19. Tokohnya Auguste Comte. Istilah pada apply sosiologi atau sosiologi terapan itu ada sociological practice, clinical sociology, and applied sociology. Ya, jadi ya penting lah harus tahu. Kenapa? Karena landasan dari tokoh-tokoh penelitian ilmu pengetahuan ini biasanya di ujian sering ditanyakan pengertiannya apa itu sosiologi, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja yang masuk yang menjadi ahli daripada sosiologi ini. Oke, kita lanjutkan. Oh, ada yang pamit ya, ada yang masih kerja nih. Oh iya, betul. Oke. Oke. Modul untuk semester 3 kapan dikirim? Pertanyaan begini adalah lebih cocok kepada akademik ya. Karena ini masalah teknis, bukan urusannya tutor gitu loh. Iya, itu harusnya ke akademik atau pengurus lah. Kalau tutor ini urusannya ngajar ya, kalau urusannya administrasi ya, soal pembayaran, soal modul, soal lain-lain, ya tanyakanlah kepada pengurus dan akademik. Ya, karena setiap tanya nggak ada tanggapan, aduh sedih sekali saya. Ya itulah makanya, aduh sayangnya pakai chat Taiwan tuh seringnya begini bahwa karena pengurusnya kebanyakan mahasiswa. Ketika mahasiswa yang bersangkutan itu selesai studinya, otomatis dia tidak akan terlibat lagi di paket Taiwan. Gitu loh. Makanya pengurusannya itu setiap tahun, boleh dikatakan hampir setiap tahun akan selalu berganti. Ya, kadang-kala pengurus baru nggak tahu masalah, tidak tahu proses sebelumnya. Jadi ketika ditanya pun pengurusnya belum bisa menjawab, makanya dia tidak memberikan tanggapan. Begitu, Mbak. Karena mungkin karena dia masih baru,
dia juga nggak tahu harus kemana dia bertanya, atau kemana harus follow up, atau harus jawab apa ketika ada pertanyaan. Begitu. Ya, ya. Tapi walaupun masalah kepengurusannya seperti itu, nah oke. Itu nanti didiskusikan di pengurus ya. Yang penting hak teman-teman sebagai murid itu tetap ada. Contohnya, teman-teman sudah mendaftar, teman-teman sudah membayar, maka hak teman-teman harus mendapatkan modul, walaupun modul itu terlambat dikirim. Hak teman-teman untuk mendapatkan kelas yang ada tutornya. Tutornya harus rajin datang. Kenapa? Karena teman-teman juga sudah membayar kan. Artinya tutor pun harus punya kewajiban untuk menyiapkan kelas, menyiapkan slide, untuk menyampaikan materi. Itu adalah kewajiban tutor dan hak teman-teman sebagai murid dari paket C. Gitu. Jadi ya itulah intinya, ada hak dan kewajiban. Ya ada aturan, semuanya seperti itu. Setiap saya tanyakan selalu ke si A atau si B. Ini yang Pak yang perlu dipertegas. Betul. Saya sendiri nggak bisa jawab. Yang bertanggung jawab di sini yang tahu detailnya kan pengurus. Ya saya juga paling hanya tutor saja. Gitu loh Mbak. Maaf ya Mbak ya. Jadi saya nggak bisa jawab detail gitu. Ya lebih tepat. Kalau dulu kan sama Pak Rahman mungkin satu pintu. Kalau sekarang mungkin bisa lebih jelas lagi kan ada Bu Titin dan Pak Mintar. Itu aja kan Pak Mintar sebagai pembimbingnya, udah tanyakan ke Pak Mintar atau ke Bu Titin. Ya. Tanya aja ke akademik ya, betul. Mbak Sri ya bisa bantu tuh Mbak Sri. Langsung aja ke akademik ya. Kalau tutor ya menyiapkan materi, ada jadwal, mengajar seperti itu, kemudian memberikan ujian, memasukkan nilai, itu adalah tugas tutor. Oke, begitu ya Mbak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah cabang-cabang sosiologi. Sosiologi itu punya banyak cabang karena dia berkaitan dengan kehidupan manusia, dan manusia itu penuh, aktivitas hidup itu penuh bermacam-macam, beraneka warna ya. Jadi ada sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi keluarga, sosiologi kesenian, dan sosiologi ekonomi. Oke, itu adalah cabang-cabang sosiologi. Kemudian, karena sosiologi itu identik dengan masyarakat, maka kita harus tahu unsur-unsur apa aja yang ada di masyarakat. Oke, izin sebentar ya. Belajar. Kenapa semuanya? Oh. Oke, kita lanjut ya.
Unsur-unsur masyarakat itu apa saja? Unsur-unsur masyarakat. Jadi seseorang, suatu kelompok bisa dikatakan sebagai sebuah masyarakat jika ada manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar sebagai satu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang ada ikatan satu dengan yang lainnya. Contoh, unsur masyarakat. Sekarang kita kenal ada masyarakat Indonesia di Taiwan. Masyarakat Indonesia di Taiwan. Ada ikatan hidup bersama. Hidup bersamanya apa? Mereka hidup di Taiwan. Ada ikatan satu dengan yang lainnya. Gimana? Mereka sama-sama orang Indonesia. Mereka sama merasa satu kesatuan. Dan mereka bercampur untuk waktu yang lama. Iya, mereka tinggal di Taiwan udah tahunan. Itu kan bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu hidup bersama di Taiwan. Maka disebutlah masyarakat Indonesia di Taiwan. Itu adalah contohnya. Jadi diingat-ingat kembali unsur-unsur masyarakat. Kenapa? Karena di ujian biasanya juga ditanyakan jenis-jenis masyarakat seperti apa contohnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Slide-nya ini udah di-share tahun yang lalu. Nah, saya hanya nge-review saja. Kenapa? Karena teman-teman mempersiapkan diri untuk ujian kan. Ujian nasional itu sering nanti akan diulang lagi dari awal tentang pengertian sosiologi, tentang siapa tokoh-tokoh sosiologi. Nah, kan? Nah, lupa Pak, belum buka. Ya, itulah. Jadi penelitian tentang sosiologi, kemudian pengertian sosiologi, tokoh-tokoh sosiologi, tadi juga tentang masyarakat, cabang-cabang sosiologi, itu semua nanti di ujian akan ada. Jadi diingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari, gitu. Maksudnya supaya nanti ketika dikasih soal bisa jawab, gitu. Ya, karena ya maklum lah. Kalau udah lama terus lupa, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Penelitian sosiologi itu adalah metode kualitatif. Itu bahan yang sulit dihitung dengan angka-angka. Ya, contohnya kualitatif ada historis dan komparatif perbandingan. Jadi kalau penelitian itu ada dua metode yang terkenal. Nah, ini sama kayak saya lagi bikin tesis gitu atau teman-teman lagi bikin tesis disertasi yang kuliah di sini. Itu metodenya dua ini. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu mengutamakan angka-angka. Jadi kayak ilmu matematika dan statistik. Jadi hitung-hitungan. Pakai statistik. Kalau ini hasilnya sekian persen perbandingan misalnya. Bahwa peluang sekian persen. Nah itu statistik kuantitatif. Tapi kualitatif itu nggak bisa dihitung dengan angka. Itu yang di kualitatif. Contoh penelitian sosiologi di sini adalah sosiometri. Sosiometri yang meneliti masyarakat secara kuantitatif. Yaitu mempergunakan angka-angka dan skala-skala untuk mempelajari hubungan-hubungan antar manusia dan masyarakat. Teman-teman punya Facebook? Punya kan? Nah, ketika teman-teman lihat di halaman awal Facebook, ya, teman-teman lihat di halaman awal Facebook itu kan gambarnya dunia, terus ada orang, tarik garis. Betul tidak? Coba dilihat deh Facebook awal, sebelum login. Sebelum login ke Facebook, itu pasti ada gambar, di pinggirnya kan ada, kalau bagian kotak bawah itu untuk register, untuk daftar, kalau yang atas itu untuk login. Nah, di bagian
satunya itu kan ada gambar dunia, peta dunia, terus ada gambar orang dihubungkan pakai garis-garis, ya, betul? Nah, itu adalah salah satu contoh sosiometri. Itu adalah salah satu contoh daripada sosiologi, gitu loh. Jadi mempelajari hubungan antara orang dengan orang dengan orang dengan orang. Facebook itu punya teknologi canggih. Dia punya pakai metode sosiologi juga. Dari misalnya teman-teman punya teman 100 teman di Facebook atau 500 teman di Facebook. Facebook itu tahu dari 500 teman itu mana teman yang paling dekat. Kenapa? Paling sering like atau paling sering di-like. Itu bisa dilihat. Nanti akan terlihat hubungannya bahwa dari 500 teman ini mana teman-teman yang kategorinya paling dekat, yang paling jauh, atau gimana, itu nanti Facebook bisa menggambarkan itu secara hubungan antar individunya itu dengan kuantitatif, dengan angka-angka. Jadi kalau dihitung misalnya teman dekat itu nilainya 100, teman paling jauh itu misalnya nilainya 5 atau 10 gitu. Nah, dalam sosiologi itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi Facebook kan makanya disebut istilahnya dengan nama media sosial. Nah, media sosial sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Threads dan lain-lain. Kenapa? Karena itu akan membuat hubungan-hubungan antar manusia kan, gitu. Antar orang kasih komen, kasih like, kasih apa. Nah, itu hubungan antar manusia dan masyarakat. Itulah media sosial. Makanya orang baca berita sekarang selain baca berita dari berita utama, dia bisa berita juga dari media sosial ya. Dengerin gosip atau cari info gosip yang paling baru dan lain sebagainya. Sebentar, baterainya low ya. Nah, oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan enggak? Yang mau bertanya ada? Tadi ada yang bertanya ya. Ilmu pengetahuan sebagai objek apa ya? Pak, ilmu pengetahuan berdasarkan objek itu yang bagaimana dan contohnya seperti apa? Oke. Objek. Contohnya nih. Objek ya, ilmu pengetahuan berdasarkan objek. Objeknya itu manusia. Ya. Objeknya itu manusia. Manusia itu terdiri dari apa saja. Ya, objeknya manusia nih. Ini adalah bagaimana objek. Contohnya gitu. Manusia objeknya. Contohnya seperti apa? Contohnya ya dokter. Dokter itu mempelajari apa? Mempelajari manusia dan bagaimana dia hidup manusia itu. Manusia hidup bagaimana, kemudian manusia itu apa namanya? Sakit kan? Manusia sakit karena apa? Itu objeknya manusia. Dokter itu objeknya manusia. Tapi dia mempelajari tentang penyakit-penyakit manusia dan bagaimana dia menyembuhkannya. Itu ilmu pengetahuan kedokteran, ilmu pengetahuan tentang obat. Ya kan, objeknya itu apa? Obat. Makanya di sini ada istilah namanya farmasi, farmakologi, ya kan? Sekolahnya jurusan apa? Jurusan farmasi. Nah, di farmasi itu objeknya apa? Obat, ngeramu macam-macam bahan kimia supaya kalau dimakan oleh orang atau dimakan oleh manusia, manusia itu hilang penyakitnya. Punya sakit apa dia jadi hilang. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh ilmu pengetahuan berdasarkan objek. Begitu Mbak Siti Aminah, jelas? Oke, jelas ya? Tadi Mbak Siti yang bertanya gimana, jelas? Ilmu pengetahuan sebagai objek, saya kasih contoh tadi. Sebenarnya banyak, karena itu tadi makin di sini orang semakin spesifik. Ilmu pengetahuan itu semakin
spesifik. Nah, seperti itu. Objeknya obat tadi, makanya disebut farmasi. Objeknya penyakit manusia misalnya. Nah, makanya dia jadi dokter. Nah, dokter pun akhirnya ada spesialis kan. Ada mata, ya, dokter spesialis mata. Ada dokter penyakit dalam, ya kan, khusus dalam. Ada dokter THT, ya kan, khusus THT. Nah, itu spesifik karena dia objek. Objeknya emang betul dari awalnya dia tentang badan manusia secara utuh. Kemudian objeknya dispesifikkan atau dibatasi, dikhususkan menjadi bagian dari tubuh manusia tertentu. Nah, seperti itu. Itu ada ilmu pengetahuan sebagai objek dan contohnya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya lagi enggak? Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, sosiologi dan lingkungan sosial. Ya. Sosiologi dan lingkungan sosial. Ini kita berarti mempelajari tentang bagian-bagian dari sosiologi itu sendiri. Nah, bahwa pertama itu kan individu satu saling mencintai, membentuk keluarga, menikah, akhirnya satuan sosial terkecil, sekumpulan orang yang terikat dalam kehidupan bersama yang membentuk satu kesatuan berdasarkan atas pengabdian dan kasih sayang. Itulah keluarga. Ya. Nah, dari kumpulan keluarga ini yang hidup bersama dalam satu lingkungan tertentu, yang juga hidup bersama dalam waktu-waktu tertentu, maka keluarga ini menjadi bagian dari suatu masyarakat. Yaitu kelompok besar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan yang ya. Kemudian unsur-unsur masyarakat. Unsur-unsur masyarakat itu apa saja? Ada satu kesatuan dalam kehidupan bersama. Dan tempat tinggal dalam keadaan tertentu yang waktu cukup lama. Adanya ikatan atau aturan yang dimiliki bersama dengan menjadi manusia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Oke ya. Halo, ada pertanyaan tidak? Silakan. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan. Tadi kan udah disebutkan definisi-definisinya ya. Ada apa itu tadi, keluarga, kemudian dari keluarga itu kemudian menjadi masyarakat. Nah, dari masyarakat itu sekarang menjadi komunitas. Komunitas adalah satuan sosial yang didasari oleh lokalitas. Jadi dalam suatu daerah tertentu.
Kemudian ada juga yang disebut dengan istilah perkumpulan atau unit sosial atau kesatuan sosial yang dilandasi oleh adanya kesamaan kepentingan. Karena adanya kepentingan sama atau beberapa orang berkumpul membentuk satu kesatuan yang disebut dengan perkumpulan atau asosiasi. Kemudian ada suku bangsa, merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling dasar dan umum berkaitan dengan asal-usul atau tempat asal serta kebudayaan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau dilihat di sini juga termasuk perkumpulan atau organisasi sosial ataupun perkumpulan lain-lainnya juga ada di situ. Termasuk di sini ada yang disebut dengan partai politik, ya, partai politik. Itu juga sama, bagian dari kesatuan unit sosial, ya kan? Beberapa orang berkumpul karena kesatuan perkumpulan atau asosiasi seperti itu. Jadi suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling dasar dan umum berkaitan dengan asal-usul, tempat asal serta kebudayaan. Halo, suaranya putus-putus. Kedengaran jelas nggak? Halo, yang lain dengar nggak? Atau hanya seorang saja yang putus-putus ini? Jelas ya? Jelas ya? Oke, jelas banget. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi bagian-bagian daripada komunitas sosial, komunitas. Jadi sosiologi itu terkait dengan yaitu tadi urusan manusia, hubungan antar manusia dan kelompok-kelompok manusia. Jenis kelompok manusia ini seperti apa? Nah, sekarang kita bahas masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial ada ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok dari warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Nah, itu. Jadi rusaknya ikatan sosial disebabkan oleh masalah-masalah sosial. Contohnya apa? Masalah sosial ini. Ya, contohnya adalah masalah kriminalitas. Ya, kayak di Indonesia. Ya, begal, motor, ya kan? Tawuran, kemudian apa lagi? Begal, ya kan? Udah tuh, kriminal tuh jelas. Tawuran, terus apa lagi ayo? Yang lagi seru ini. Perang antar suku, ya kan? Perang antar rampok, perang antar suku bisa jadi ya di daerah tertentu ya. Perampokan, ya ini tuh kriminal jelas. Itu adalah menjadi masalah-masalah sosial. Termasuk di dalamnya itu narkoba, ya kan? Narkoba, kemudian minuman keras, alkohol, mabok, begitu kan? Itulah yang bisa menjadikan masalah-masalah sosial. Termasuk di dalamnya adalah pengangguran. Jangan disangka, pengangguran pun bisa jadi masalah sosial. Kayak sekarang nih katanya ekonominya lagi jelek Indonesia. Harga dolarnya tinggi, kemudian ekspornya turun. Karena harga dolar tinggi, pabrik nggak mau rugi, akhirnya mengurangi jumlah karyawan. Ya kan? Mengurangi jumlah karyawan efeknya apa? Bakal banyak pengangguran banyak, efek sosialnya apa? Bisa angka kriminalitas tinggi, ya kan? Karena orang nggak punya kerjaan, nongkrong jadi karman, ya, di terminal jadi tukang malak, ya kan? Nah, itu efek sosial. Kalau karena pengangguran, nah
itu akan menimbulkan kemiskinan, betul, itu juga jadi masalah sosial. Kemiskinan jelas jadi masalah sosial. Nah, makanya ke bulan puasa ini sekarang kita kenal dalam Islam itu ada yang namanya lembaga amil zakat. Nah, itu adalah salah satu kelompok sosial atau bisa disebut dengan ya kayak yayasan. Yayasan itu apa sih? Yayasan itu kan yayasan sosial. Disebut yayasan itu kan organisasi sosial juga. Organisasi sosial yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial. Contohnya lembaga amil zakat atau yayasan-yayasan begitu kan, ya, menyalurkan dana zakat supaya mengurangi kemiskinan. Kenapa? Karena miskin masyarakat jadi itu tadi kriminalitas dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan, sebuah fenomena sosial disebut sebagai masalah sosial, yaitu adanya ketidaksesuaian antara ukuran nilai sosial dengan tindakan-tindakan sosial. Artinya ada perbedaan atau gap atau kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang seharusnya tidak terjadi. Jadi oke, ini bisa dilihat di kemarin juga saya pernah ngasih tugas kalau teman-teman baca-baca berita selalu itu ramai dengan masalah sosial. Kemudian bagian lain yang penting juga adalah sosiologi dan pembangunan masyarakat. Pembangunan adalah proses transisi atau transformasi dari tahap masyarakat primitif atau masyarakat tradisional ke tahap yang lebih maju atau yang disebut dengan masyarakat modern. Suatu proses melalui usaha atau prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan dari hasil pembangunan bisa berupa positif maupun negatif. Seperti itu. Jadi penting ilmu sosiologi dalam pembangunan masyarakat, jelas. Sama seperti sekarang Indonesia lagi membangun, makanya Indonesia juga harus mengetahui ilmu sosiologi. Contoh nyatanya apa? Bagaimana ilmu sosiologi berperan dalam pembangunan? Kayak sekarang, Presiden bilang mau membangun 7.000 km jalan tol. Atau membangun rel kereta api di Sumatera, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, untuk membangun itu, otomatis bakal membebaskan tanah, kan? Nah, itu ada sosiologi. Kalau tidak memanfaatkan ilmu tentang sosiologi ini, pasti bakal ramai itu masalah pembebasan lahan. Kenapa? Ada aturan adat lah, misalnya jalan atau pembangunan jalan tol di Sumatera itu melewati beberapa daerah suku bangsa atau beberapa suku. Itu kan tiap suku punya aturan adat sendiri-sendiri. Kalau tidak tahu ilmu sosiologinya, bisa jadi masyarakat suku tersebut bukan mendukung pembangunan jalan misalnya, mereka malah menolak, malah demo, dan akhirnya ribut dengan pemerintah dan sebagainya. Itu adalah contoh bagaimana sosiologi dan pembangunan itu identik atau saling terkait. Contohnya di sini data-data yang diperlukan untuk pembangunan, yaitu pola interaksi sosial. Yaitu tadi interaksi sosial antar kelompok, antar suku. Walaupun sama-sama di Sumatera kan beda antara suku Padang dengan suku Batak. Interaksi sosialnya seperti apa itu perlu tahu. Kemudian kelompok-kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Nah, ini kelompok sosialnya dibagi kelompok-kelompoknya itu apa? Ada ulamanya kah? Ada umat Islamnya kah? Misalnya dari kelompok agamanya kah? Kemudian dari jenis kelaminnya, gendernya kah? Atau dari tingkat pendidikannya kah? Nah, itu kan diteliti juga. Perlu data yang diperlukan untuk pembangunan. Beda antara orang yang berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah ketika mensikapi masalah pembangunan. Yang orang pendidikan tinggi tahu manfaatnya pembangunan misalnya, makanya dia mendukung. Tapi orang yang berpendidikan rendah menganggap bahwa pembangunan nggak berpengaruh buat saya gitu. Ya akhirnya tidak mendukung misalnya. Seperti itu. Jadi ada yang perlu dilihat. Kemudian yang berikutnya, kebudayaan berintikan pada nilai-nilai. Betul, data ini perlu untuk pembangunan itu mengetahui budaya juga, mengetahui nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti apa. Kemudian lembaga sosial merupakan satuan kaidah-kaidah yang bersasar pada kebutuhan dasar manusia dan kelompok sosial.
Nah, ini dilihat ada yang disebut dengan lembaga sosial. Kaidah-kaidah pada kebutuhan dasar manusia dan kelompok sosial. Ingat, ada kebutuhan dasar manusia. Kalau boleh tahu kebutuhan dasar, oh hari ini jam 11 selesai. Oke lah kalau begitu. Saya sih, ya karena saya terlambat masuk kelasnya juga, informasinya juga telat ya. Sebenarnya saya selesai tarawih itu jam 9.30. Di sini itu saya baru keluar dari masjid jam 9.30 selama bulan Ramadan. Ya mungkin tinggal 2 minggu lagi lah, seminggu lagi. Mungkin minggu depan juga kelas baru mulai jam 10-an. Ya saya usahakan selesai, ini waktunya tinggal 5 menit lagi, nggak masalah. Oke, ya supaya sahurnya juga nggak kesiangan ya. Ya, kalau terlalu malam juga nanti sahurnya kepada kesiangan. Kemudian kita lanjutkan dulu sampai poin 5, yaitu stratifikasi sosial yang merupakan pembedaan penduduk dalam kelas-kelas sosial secara vertikal. Selesai. Nah, selesai Mbak. Udah jam 11 ini selesai. Sudah selesai ini. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Ini tugas tidak perlu dikerjakan ya. Tugas nggak perlu dikerjakan, tapi kalau mau mempelajari lagi ya boleh dikerjakan. Karena ini sebenarnya kan sudah tugas ini sudah saya berikan semester yang lalu. Gitu. Ya, ini kan hanya untuk sekedar mengingatkan saja, karena judulnya pada saat ini adalah teman-teman persiapan untuk UN, ujian nasional. Jadi saya review. Oke, untuk murid baru yang belum punya modul, Mbak atau Mas ini? Dwi Mario Nyanto. Mas Dwi ya, Mas Dwi. Mbak atau Mas nih, maaf nih, saya belum tahu nih. Itu nanti ditanyakan, jangan kata yang murid baru, yang murid lama aja belum dapat. Oh, Mbak Dwi ya. Mbak Dwi, jangan kata yang murid baru, tuh yang murid lama aja belum kebagian modulnya. Jadi ya harap sabar aja, tetap berkomunikasi dengan pengurus. Gitu. Mungkin Mbak Sri bisa membantu ya. Semester 3 apa ganti modulnya? Iya, jelas semester 3 materinya lain. Jadi modulnya pun harus berganti. Ini sekedar bocoran saya kasih lihat seperti ini. Ya. Tuh, bicara tentang struktur sosial. Itu. Di-share ya. Ini sebenarnya udah pernah di-share untuk yang kelas 1 ya. Untuk yang kelas 2 boleh nanti saya share. Yang kelas 2 boleh saya share. Jadi supaya makanya saya belum masuk ke grup FB-nya angkatan 2. Kenapa? Karena FB saya kemarin kan ganti. Jadi ya gimana saya harus nge-share-nya ya? Atau saya titipkan aja ke salah satu teman di sini. Nanti misalnya ke Mbak Sri atau ke siapa yang sudah FB saya, nanti biar dikasih tahu ke teman-temannya. Pak lupa, udah lama nggak sekolah. Waduh. Oke Pak, bisa. Oke ya, nanti kita share salah satu orang aja. Nanti yang satu orang ini tolong didistribusikan ke teman-temannya ya, disampaikan ke teman-temannya. Bisa ya? Oke? Oke lah.
Ya itu Mbak Sri tolong infoin ke pengurus ya, ke akademi biar bisa yang baru dimasukin. Ya adminnya Pak Rahman sepertinya, atau Mbak Titin, bisa ke Mbak Titin juga, Bu Titin, Bu Titin. Wah iya lagi pada pulang, masih liburan toh. Kalau Pak Rahman gimana Pak Rahman? Wih, terus baru juga nggak tahu ya. Iya lah. Atau ada yang kenal Pak Hendra, Pak Hendra. Tapi ini bulan puasa Lebaran, jadi uh, bulan puasa Lebaran teman-teman ini pada pulang ke Indo kebanyakan. Hampir sebagian besar pada pulang ke Indonesia. Jadi kemungkinan bakal sulit untuk berkoordinasi. Iyalah sama Bu Sri lah. Bu Sri mah kalau SMS langsung balas ya. Iya bagus. Nanti ditanyakan aja lah. Di Amerika juga oke ya, asal bisa di SMS ya.
Oke, gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada 20 menit lagi sebelum kelas ditutup. Modul semester 3. Modul semester 3 itu kan di akademik toh ya. Nanti tanya sama akademik pengurus loh, Bu Sri. Ya saya paling bantu PPT yang sudah saya punya, nanti saya upload aja sedikit-sedikit. Iya, boleh. Slide-nya nanti saya upload. Ya, slide-nya ya. Boleh, nanti saya upload ya. Oh, yang ini tadi sekilas ya. Oh, tidak berbeda dengan angkatan 1. Angkatan 1 iya sama. Model semester 3-nya sama dengan angkatan 1, betul. Ya kalau dia masuk semester 3 ya materinya seperti ini. Materi semester 3 ya seperti ini materinya. Struktur sosial, stratifikasi sosial, diferensiasi sosial. Jadi kelompok-kelompok sosial itu dibedakan, pembedaan-bedaan kelompok sosial seperti apa. Nggak usah beli, maunya belilah. Tetap belilah. Itu bagian daripada kontrak belajar Anda. Jadi ketika Anda mendaftar, Anda membayarkan uang, itu juga bagian hak Anda bahwa dari uang yang Anda bayarkan itu adalah termasuk di dalamnya itu modul. Termasuk di dalamnya modul. Jadi artinya ya tetap harus dapat modulnya. Oke. Gimana? Modulnya nggak sama karena yayasannya beda. Oh begitu. Oke, nggak masalah. Berarti emang beda modulnya, tapi saya berani confirm mungkin isinya akan sama. Karena apa? Karena materi yang diujikan juga sama. Kalau sosiologi pelajarannya itu. Diferensiasi, struktur sosial, penyimpangan sosial, permasalahan sosial, definisi sosiologi, tokoh-tokoh sosiologi, ya kan? Seperti itu. Tapi ya tetap, itu kan hak Anda. Jadi ya Anda harus tetap dapat modulnya, intinya itu aja. Kalau saya sebagai tutor ya saya siap-siap aja, nggak ada masalah. Untuk yang baru pun saya belum terima. Untuk yang baru saya pun belum terima modulnya. Jadi saya juga nggak tahu ada beda atau tidak. Seperti itu. Jadi ya tunggu sampai pengurusnya konfirmasi lah. Karena secara resmi kan semester baru itu akan dimulai nanti. Ini kan fungsinya adalah supaya mengejar ketertinggalan teman-teman supaya nanti ujian nasionalnya bareng gitu loh. Jadi kan teman-teman ini angkatan 2 itu akan melakukan ujian nasional bersamaan dengan angkatan 1. Sementara angkatan 1 materinya sudah selesai di semester 4. Teman-teman ini baru mulai semester 2, makanya ini saya baru mulai ini. Ini akan saya share, kenapa?
ada persiapan UN ini tujuannya adalah supaya materinya sama antara angkatan 1 dan angkatan 2 sehingga pada saat ujian teman-teman bisa menjawab soalnya. Begitu. Itulah fungsinya dari persiapan ujian ini, persiapan UN ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang penting isi-isi kemarin aja jarang buka modul buku. Lihat modul yang di-share Pak Rahmat lebih lengkap. Waduh. Bener nih. Siapa nih yang bilang nih? Yang penting isi sama Mbak Dian. Mbak Dian bilang modul yang di-share Pak Rahmat lebih lengkap. Ya, betul. Boleh pinjam. Maksudnya apa nih Mbak Sri? Bayar plus ke Pak Rahmat gimana Mbak? Apa ini maksudnya nih? Maksudnya apa ini Mbak Sri? Maksud kan lebih lengkap dari mana yang dibagi. Aduh. Enggak juga, sama aja kok. Semuanya kan bisa dipakai sebagai bahan belajar. Prinsipnya adalah sumbernya selain modul dari manapun, ya. Selain modul gitu kan, utamanya adalah modul. Tapi selain modul pun bisa dipakai untuk dipelajari e-book gitu kan. Tadi tuh udah ada yang bilang e-book. Ya betul pakai e-book. Betul, yang penting ilmunya, betul. Kenapa nggak pakai slide saja tanpa modul? Aduh, enak kali. Penting lah modul supaya teman-teman bisa belajar, bisa baca. Tuh, Mbak Google lebih lengkap, betul. Ya, betul. Yang penting kan semangat belajarnya, itu tadi. Sumber belajar bisa dari mana saja. Yang penting teman-teman punya semangat belajar. Jadi ya nggak mesti dari modul. Modul belum datang, teman-teman bisa cari dari internet. Betul, kalau ujian ngantuk. Ya kalau ujian ya jelas lah, nggak boleh open book ataupun Google lah, nggak boleh internet, nggak boleh open book. Jadi punya modul juga kalau lagi ujian mah harus ditutup. Intinya apa? Intinya teman-teman belajar, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Jadi ketika ujian, coba teman-teman ikut ujian nasional. Emang ujian nasional bisa buka Google atau buka-buka buku catatan atau buka-buka slide yang saya kasih? Tidak kan? Tetap semua ujiannya itu begitu. Jadi maksudnya itu adalah untuk membantu belajar. Oh, paling colek teman. Colekan ya. Ya enggak lah. Enggak boleh colek-colek teman lah. Kalau ujian itu kan harus jujur. Jadi itu kan fungsinya ujian itu kan ingin mengetahui kemampuan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak jujur nanti ya begitulah. Ujiannya kapan ya? Tunggu jadwal aja dari pengurus kalau saya sih. Kalau nggak salah tahun depan, betul tahun depan. Jadi teman-teman ini sebagai pemantapan supaya bisa mengejar materi dari angkatan 1.
Jadi kan teman-teman masih terkejar perlu mengejar satu modul satu semester. Satu setengah semester. Betul. Hal penting yang kiranya perlu diklarifikasi ya tanyakan ke akademik saja lah, kepada yang pihak yang berwenang. Ya, saya setuju ya Mbak Sri, ya Bu Sri. Betul, karena ini mengejar materi, betul, kejar materi ya. Karena banyak banget yang harus dituntaskan dalam waktu setahun ini. Jadi mesti padat nanti sosiologinya, walaupun saya mungkin nanti kalau mulai kelas mungkin bakal sering pemadatan, artinya materinya lebih cepat. Gitu. Ya, yang penting teman-teman baca modulnya sebelum kelas. Jadi ketika di kelas sudah ngerti, sudah paham, tinggal lanjutkan ke materi selanjutnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 13 menit lagi, 10 menit lagi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, bolehlah yang mau kerja lagi silahkan. Atau yang mau istirahat. Tapi saya masih punya waktu 10 menit sebelum kelas ditutup. Buat Mbak Dwi ya, yang baru, ada pertanyaan nggak? Udah berapa kali ikut kelas, Mbak? Pelajaran apa aja yang sudah diikutin Mbak Dwi ya, murid baru? Ya gimana? Oh, baru pertama kali. Jadi sebelumnya belum pernah ya? Pelajaran yang lain juga belum ya? Oke, untuk tugas ya, ini tugas nggak usah dikerjakan. Saya cuma tampilkan aja untuk mengingat-ingat kembali pembelajarnya. Oh, langsung ikut yang kedua. Oh iya. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Selamat bergabung. Selamat bergabung di Paket C Taiwan. Semoga belajarnya berkah, ilmunya berkah, bermanfaat. Ya, Mbak Dia. Yang lain-lain juga semoga mendapatkan manfaat dari Paket C Taiwan ini. Walaupun mungkin nanti dalam perjalanannya mungkin Mbak Dwi kan baru tahu, mungkin belum tahu kendala-kendalanya atau apa-apa saja problem-problemnya. Ya nanti sama teman-teman mungkin nanti bisa diskusi lah. Biasanya masalah apa yang dihadapi, mulai dari nggak bisa login atau tugasnya banyak atau apa itu error atau apa segala macam, ya itu nanti akan dialami. Ya coba sering-seringlah diskusi dengan teman-teman. Jadi supaya
mengurangi masalah problem-problemnya, jadi sudah bisa dioptimalkan. Ya, itu saja. Semoga bergabung di paket Taiwan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa jadi bekal buat kehidupan di selanjutnya, ya, buat masa depan. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Biasanya saya suka menyatakan video materi tentang pelajaran dari YouTube. Ya, mungkin nanti pada saat pertemuan berikutnya. Buat teman-teman yang tahu jadwal, siapa ya? Boleh di-share ke FB saya ya, jadwal untuk pemantapan ini. Ujian nasional tolong di-share ya. Saya jadwalnya hari apa aja, jadi biar saya ada persiapan untuk PPT-nya, juga mungkin nanti bisa carikan video-video yang pembelajarannya. Ya, halo? Ada yang bisa bantu ke saya nggak? Bisa di-share nggak jadwal jadwal untuk pemantapan UN ini? Siapa yang punya jadwal tolong kirim ke saya ya. Yang punya jadwal untuk pemantapan. Jadi biar saya bisa mempersiapkan materinya lebih baik lagi. Iya. Boleh. Ada nggak? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, waktunya juga udah semakin malam. Buat teman-teman juga mungkin
besok mesti harus kerja dan harus sahur juga bentar lagi jam 2, jam 3. Jadi kelas saya cukupkan untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah dipelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang berkah bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Dan mohon informasinya sore-sore ya. Kalau misalnya ada jadwal saya mengajar malam ini misalnya. Sore-sorenya dari jam 5 atau jam 4 ya kirim aja ke inbox, diingatkan kalau saya lupa. Takutnya saya lupa, jadi supaya saya bisa mempersiapkan. Seperti itu ya. Ya, kayak seperti hari ini tadi saya dapatkan SMS dari Bu Sri. Saya sedang taraweh, ketika pulang saya lihat ada SMS, ada telepon, ternyata saya harus buka kelas malam hari ini. Ya, akhirnya kita bisa buka kelas malam hari ini. Jadi itu saja, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, selamat sahur buat yang berpuasa ya. Assalamualaikum, selamat malam.